Pada video kali ini kita akan memahami secara detail mengenai persamaan Navier-Stokes. Pertama, pernahkah kita melihat air mengalir di sungai atau kita melihat asap naik dari panci saat memasak? Atau mungkin kita pernah merasakan angin bertiup di wajah kita saat bermain di luar? Semua itu adalah contoh dari fluida yang sedang bergerak. Fluida adalah nama ilmiah untuk zat yang bisa mengalir seperti air, udara, gas. Kalau kita menuangkan air dari botol ke gelas, air itu mengalir ke bawah karena tertarik oleh gaya gravitasi. Nah, kalau kita meniup balon, udara masuk dan mendorong balon supaya mengembang. Itu semua terjadi karena fluida bergerak. Nah, tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa kemana arah air mengalir, seberapa cepat, atau kenapa angin bisa kencang di suatu tempat dan pelan di tempat lain? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, para ilmuwan membuat sebuah rumus matematika yang dinamakan persamaan Navier-Stokes. Rumus ini sangat penting karena bisa membantu kita memahami dan memprediksi gerakan air dan udara. Dengan rumus ini, kita bisa merancang pesawat, mempelajari cuaca, hingga melihat bagaimana darah mengalir di tubuh manusia. Walaupun terlihat rumit, sebenarnya prinsipnya bisa dijelaskan dengan cara yang mudah. Nah, sebelum kita masuk ke detail persamaan Navier-Stokes, kita lihat sejarahnya. Jadi persamaan ini dibuat oleh dua ilmuwan, yaitu Claude Louis Navier dari Prancis dan George Gabriel Stokes dari Inggris. Jadi Navier dan Stokes gabungan dua insinyur. Nah, pada awal abad 19 mereka menyusun rumus untuk membantu para insinyur dan ilmuwan memahami gerakan fluida. Nah, rumusnya gimana? Nah, rumus Navier-Stokes satu arah dan satu dimensi adalah rho tutup buka kurung du per dt dikalikan u du per dx tutup kurung sama dengan minus dp per dx ditambah u mu d kuadrat u per dx kuadrat plus f. Nah, mari kita jelaskan masing-masing suku dari persamaan ini. Rho itu massa jenis fluida, yaitu seberapa berat fluida persatuan volume seperti kepadatan air. Kemudian du per dt perubahan kecepatan terhadap waktu, seberapa cepat kecepatan fluida itu berubah dari waktu ke waktu. Kemudian u du per dx percepatan karena gerak sendiri. Fluida yang bergerak bisa mempercepat dirinya sendiri. Kemudian minus dp per dx tekanan, yaitu perubahan tekanan dari suatu titik ke titik lain mendorong fluida. Kemudian suku mu d kuadrat u per dx kuadrat itu adalah kekentalan atau viskositas, hambatan gerak fluida karena gesekan dalam, plus F atau gaya luar, yaitu gaya tambahan seperti gravitasi atau dorongan kipas, ya, gaya eksternalnya. Nah, itu adalah ke satu dimensi. Nah, sekarang bagaimana kalau dua dimensi dan tiga dimensi? Nah, tadi kita sudah melihat versi sederhana dari persamaan Navier-Stokes, yaitu satu arah dan satu dimensi. Tapi di dunia nyata, air dan udara itu bisa bergerak ke berbagai arah sekaligus, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bahkan berputar. Misalnya, angin itu bisa bertiup ke kanan dan ke atas secara bersamaan. Air bisa mengalir di sungai berkelok, artinya ke depan dan ke samping. Untuk itu, para ilmuwan membuat versi dua dimensi dan tiga dimensi dari persamaan ini. Nah, berikut ini adalah contoh dari persamaan Navier-Stokes dua dimensi. Dalam dua dimensi, kita punya dua arah. Arah mendatar disebut X dan arah tegak disebut Y. Gerakan fluida dijelaskan dengan dua kecepatan. U itu kecepatan ke arah X dan V adalah kecepatan ke arah Y. Nah, kemudian rumus yang satu dimensi itu berubah menjadi rumus yang dua dimensi. Jadi rho buka kurung du per dt plus u du per dx plus v du per dy. Jadi ada unsur u du per dx dan v du per dy. Nah, belakangnya juga sama, suku di sebelah kanannya minus dp per dx plus mu d kuadrat u per dx kuadrat plus d kuadrat u per dy kuadrat. Jadi ada komponen x dan y. Oke ya.
Ada komponen X dan Y. Nah, kemudian kalau persamaan Navier-Stokes 3 dimensi gimana? Kalau kita tambahkan satu arah lagi, yaitu arah maju atau mundur di dalam dan keluar layar, itu disebut Z. Maka kita dapat versi 3 dimensi. Ada 3 kecepatan di situ. U kecepatan arah X, V kecepatan arah Y, dan W kecepatan arah Z. Oke ya, jadi itulah persamaan-persamaan yang terjadi dalam Navier-Stokes. Nah, sekarang apa sih manfaatnya dengan mengetahui persamaan-persamaan ini? Pertama, persamaan ini bisa digunakan untuk membuat pesawat dan mobil yang lebih aerodinamis. Ya, aerodinamis. CFD itu mengambil persamaan ini ke dalam softwarenya untuk membuat pesawat dan mobil itu lebih aerodinamis. Kemudian, mengetahui arah angin dan hujan di perakiraan cuaca, atau merancang pipa air dan saluran air, atau memahami aliran darah di tubuh manusia, atau memahami cara roket dan balon itu bisa terbang. Nah, misalnya ya, balon udara. Saat udara panas masuk ke balon, tekanannya berubah. Nah, persamaan ini bisa menunjukkan kenapa balon naik ke atas. Kemudian, contoh kedua di sungai. Ada bagian sungai yang sempit sehingga air mengalir lebih cepat. Nah, persamaan Navier-Stokes ini membantu menghitung seberapa cepat air mengalir berdasarkan bentuk sungainya. Nah, penutup ya. Persamaan Navier-Stokes itu mungkin terlihat rumit, tapi ini adalah alat penting untuk memahami dunia di sekitar kita. Dari air yang kita tuang ke gelas, kemudian pesawat yang terbang ke langit, itu bisa dijelaskan dengan persamaan Navier-Stokes.